Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dicecar pertanyaan terkait kasus keracunan akibat makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang disoroti Komisi 9 DPR RI dalam rapat kerja bersama dengan BGN adalah terkait statistik angka keracunan akibat makan bergizi gratis. Selain itu, DPR juga mendorong segera diterbitkannya peraturan presiden atau perpres terkait tata kelola program MBG. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa, Pak? Akhirnya gaji kami dipotong, Pak. Itu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali kapan perpresnya turun. Tolonglah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak diperhatikan betul, Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, karena semakin standar ini enggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh, Pak, ini ya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu. Pemirsa, RSI Siti Hajar telah merawat 50 korban gedung roboh milik Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut tersisa 7 korban yang kini tengah mendapatkan perawatan intensif. Catatan pihak rumah sakit, sejak peristiwa robohnya musola milik Ponpes Al-Kozini telah merawat 50 korban. Dari jumlah tersebut kini tersisa 7 korban yang tengah dirawat intensif. Lainnya sudah diperbolehkan pulang karena hanya alami luka ringan. Sejumlah korban dijadwalkan akan dilakukan tindakan operasi karena patah tulang. Sementara pemirsa, 3 orang meninggal dunia dalam insiden ambruknya Ponpes tersebut. Para korban meninggal merupakan para santri, yakni Muhammad Mashudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kemudian kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga Alvan Ibrahim Afik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. Mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Kozini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menteri Agama juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menteri Agama menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini ini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Ini pembelajaran buat kita semuanya, terutama di pondok pesantren. Betapa perlunya kita insya Allah
kami juga nanti selaku Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kita semua berduka cita, mudah-mudahan mereka bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Kenapa sepertinya berhenti evakuasi? Karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau kren, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Jadi ini tetap jalan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kawasan industri Cikande, Serang, Banten resmi ditetapkan sebagai daerah tercemar radioaktif CS137. Kini akses keluar masuk kendaraan dan barang diawasi ketat oleh tim gabungan. Limbah radioaktif berbahaya seberat 700 kg ditemukan di sebuah lapak limbah milik warga di Kampung Kedungban, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan dosimeter menunjukkan tingkat radiasi radioaktif cesium-37 cukup tinggi dan berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Menteri Lingkungan Hidup yang mendatangi salah satu lokasi langsung meminta BRIN untuk memindahkan benda yang terpapar radiasi radioaktif ke sebuah gudang milik salah satu perusahaan teknologi. Ada 6, jadi satu sudah selesai, ada 5 titik lagi sudah dilokalisir oleh pihak yang berwenang. Kita akan lakukan besok. Jadi karena ini tugasnya harus gantian dengan cepat. Dengan kompeten merumuskan untuk membangun long term storage yang jangka panjang dan agak besar. Kita akan segera mulai aja membahaskan ini karena diperlukan salah satu lokasi yang tidak sederhana. Saat ini ada 10 titik cemaran radioaktif dengan kekuatan berbeda-beda di sekitar kawasan industri modern Cikande. Sejauh ini baru 2 lokasi yang selesai didekontaminasi. Sementara itu, akses keluar masuk kendaraan dan barang dibatasi. Semua yang melalui lokasi tercemar radioaktif diperiksa menggunakan radiation portal monitoring atau RPM. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, cucu mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menjadi korban keracunan makan bergizi gratis. Informasinya usai jeda hanya di Sindo Sore.